selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Elis Yuliani Nurul Insani. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tema 4, subtema 1 dengan judul globalisasi di sekitarku. Nah, teman-teman, apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini tidak terdistribusikan dengan merata pada negara-negara di dunia. Yang ditunjukkan dengan peningkatan globalisasi ASEAN tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Era globalisasi di seluruh dunia sudah semakin berkembang, baik di wilayah Eropa, wilayah Amerika, maupun di wilayah Asia. Untuk di wilayah ASEAN, anggota-anggota negara yang tergabung di dalam ASEAN sudah memasuki era globalisasi yang dimana setiap anggota individu memiliki keterkaitan hubungan kerjasama. Nah, di sini ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Nah, Indonesia adalah salah satu dari 5 negara yang memperkasai terbentuknya perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara ini. Tujuan dan fungsi yang dimiliki oleh ASEAN mempunyai kedudukan masing-masing guna memperkuat kerjasama yang terjalin pada negara-negara anggotanya maupun negara lain. Nah, di sini ada negara-negara yang termasuk ASEAN beserta karakteristik kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang pertama ada Indonesia. Sosial budaya, tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek memiliki pantun dan gurindam. Ekonomi Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu juga Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, dan rempah-rempah. Politik negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua ada Malaysia. Sosial budaya, tarian ulek mayang-mayang, tarian japin. Ekonomi perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an. Berkat ekspor bahan mentah sumber daya alam yang menjadi andalan Malaysia, yaitu karet dan timah. Selain itu juga Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang didagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Politik sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Yang ketiga ada Singapura. Sosial budaya kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Briantina, dan Melayu. Ekonomi Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Politik sistem republik parlementer. Yang keempat yaitu Thailand. Sosial budaya suku terbesar di Thailand adalah suku Thai Tionghoa, Melayu, dan hampir sebagian penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah ekonomi timah dan mangan. Politik sistem monarki dan kerajaan konstitusional di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Bentuk negara Thailand terbentuk kesatuan. Yang kelima yaitu ada Filipina. Sosial budaya tinikling, tarian bambu tradisional khas Filipina. Bahai Kubo merupakan rumah tradisional Filipina. Ekonominya tembaga nikel, emas, timber, seng, kobalt. Nah, politik Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik, bentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintahan presidensial. Yang keenam yaitu ada Brunei Darussalam. Sosial budaya didominasi suku bangsa Melayu, sisanya suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Ekonomi di Brunei Darussalam yaitu dengan minyak bumi dan gas alam, serta sistem politik monarki atau kerajaan dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ketujuh ada Myanmar. Sosial budaya menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Ekonomi pertanian menjadi penghasil utama rakyat Myanmar. Paruh hasil tani Myanmar adalah kaya mineral yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Politik sistem republik parlementer berbentuk negara kesatuan. Kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. Yang kedelapan ada Vietnam. Sosial budaya suku di Vietnam homogen terbesar suku Vietnam. Sebagian besar tidak beragama resmi adalah Inggris dan Prancis. Ekonomi berbentuk
dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dengan ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi beras. Selain itu juga ada tebu, singkong, jagung, ubi dan kacang-kacangan dan serta buah-buahan seperti kelapa dan pisang. Nah, pisang juga sangat banyak di Vietnam. Lautan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alaminya meliputi batu bara, besi, kromium, timah. Politik Republik Sosialisasi Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sistem negaranya yaitu komunis. Yang kesembilan ada Laos. Sosial budaya bahasa Laos dengan agama Buddha. Ekonomi perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu juga Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Politik menjalin kerjasama dengan Vietnam yang sangat menganut sistem komunis. Kepala negara adalah seorang presiden. Yang ke-10 ada Kamboja. Sosial budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Triveda, di antaranya dengan dibangunnya Angkor Wat atraksi. Budaya yang lain adalah festival Bon, Om Tok Festival, balap perahu nasional yang diadakan setiap bulan November. Ekonomi 2, komoditas utama Kamboja yakni beras dan karet. Selain itu juga Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Politik berbentuk monarki konstitusional. Kemudian ada arti dan bentuk simbol pada logo ASEAN. Nah, yang pertama ada arti warna, yaitu ada kuning. Kuning merupakan kemakmuran dan kesejahteraan yang diwakili oleh warna kuning terdapat pada bentuk padi. Kemudian ada warna merah. Warna merah mewakili keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi misi. Merah menjadi warna dasar dalam lambang ASEAN. Kemudian ada biru. Biru pada lambang memiliki arti perdamaian. Warna tersebut digambarkan sebagai lingkaran dan kata ASEAN pada logo. Yang terakhir yaitu ada putih. Putih warna yang terakhir dalam logo adalah melambangkan kesucian dan memiliki bentuk lingkaran yang melengkapi setiap bentuk lambang yang lain. Kemudian ada bentuk. Nah, yang pertama yaitu bentuknya ada lingkaran. Bentuk lingkaran terdapat 2 lingkaran pada lambang ASEAN, yakni berwarna biru dan putih. Bentuk tersebut mewakili persatuan antara negara-negara anggota organisasi ASEAN. Kemudian ada padi. Padi, 10 tangkai dalam lambang ASEAN melambangkan negara dari anggota-anggota. Seperti yang kita ketahui, organisasi itu awalnya dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, harapannya itu ke-10 negara tersebut saling terikat rasa persahabatan dan solidaritas. Kemudian ada tulisan ASEAN. Tulisan ASEAN di lambang ASEAN yang terakhir adalah terdapat di bawah padi. Bentuk ini memiliki bahwa logo tersebut merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam. Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja.